Nama Osama bin Laden selalu dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional dan berbagai peristiwa besar yang mengubah arah keamanan dunia. Selama beberapa dekade, sosok ini menjadi perhatian global karena peran pentingnya dalam membangun dan menggerakkan Al-Qaeda, sebuah organisasi yang dikenal melalui serangkaian serangan berdampak besar. Dalam dokumenter ini, kita akan mengikuti perjalanan hidup Osama bin Laden dari awal hingga akhir. Kita akan melihat bagaimana ia dibesarkan, bagaimana pandangannya terbentuk, serta bagaimana ia membangun jaringan yang beroperasi lintas negara. Kita juga akan membahas konflik yang membuatnya menjadi musuh utama bagi banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Semua akan dijelaskan secara runtut, berdasarkan informasi yang telah banyak diberitakan dan dicatat dalam sejarah modern. Inilah perjalanan lengkap tentang Osama bin Laden, figur yang pergerakannya meninggalkan dampak besar pada dunia dan masih dibahas hingga sekarang. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden lahir pada 1957 di Riyadh, Arab Saudi, dalam keluarga yang memiliki bisnis konstruksi besar. Keluarganya termasuk keluarga kaya dan berpengaruh. Keberadaan sumber daya itu memberi Osama akses ke pendidikan dan hubungan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Namun, faktor lingkungan religius dan pandangan konservatif yang kuat sejak dini memengaruhi cara pandangnya terhadap politik dan agama. Di masa remaja dan awal dewasa, Osama menempuh pendidikan di Arab Saudi. Ia memperdalam pemahamannya tentang teks-teks agama sekaligus terpapar wacana-wacana politik Islam yang menentang campur tangan asing di negara-negara Muslim. Ketertarikannya pada isu-isu itu membuatnya mulai aktif dalam kelompok-kelompok yang menekankan perjuangan melawan apa yang mereka pandang sebagai penjajahan atau dominasi asing. Ketika konflik regional dan internasional semakin memanas pada akhir 1970-an, Osama bergerak dari aktivitas dakwah dan amal menuju peran yang lebih langsung, menggalang dukungan logistik dan pendanaan untuk pejuang yang berperang di luar negeri. Keputusan ini menandai pergeseran dari kehidupan yang relatif nyaman menuju keterlibatan dalam jaringan perjuangan bersenjata, sebuah langkah yang kelak memiliki konsekuensi besar bagi dirinya dan dunia. Perubahan besar dalam hidup Osama bin Laden dimulai ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979. Bagi banyak orang di Timur Tengah, konflik ini dianggap sebagai ancaman terhadap dunia Muslim. Osama melihat perang tersebut bukan sekadar konflik antara dua negara, tetapi sebagai seruan untuk membela komunitas Muslim yang sedang ditekan. Setelah mendengar laporan kondisi di Afghanistan, Osama mulai melakukan perjalanan ke Pakistan, yang saat itu menjadi pintu masuk para relawan internasional. Di sana ia bertemu dengan para komandan mujahidin, tokoh agama, dan jaringan aktivis yang bergerak untuk mendukung perlawanan terhadap Soviet. Dari sini, ia mulai menyediakan dana, membeli peralatan, serta memfasilitasi pengiriman relawan dari berbagai negara. Keterlibatannya yang awalnya hanya berupa bantuan keuangan berkembang menjadi peran langsung di lapangan. Ia membangun kamp pelatihan, menyiapkan rute logistik, dan menjalin hubungan dengan berbagai kelompok bersenjata. Keikutsertaan ini memberi Osama pengalaman baru, memahami cara kerja peperangan, strategi pergerakan, serta pentingnya jaringan internasional. Selama perang berlangsung, Osama mulai menarik perhatian banyak orang. Dukungan finansialnya, hubungan organisasionalnya, dan cara ia memobilisasi para relawan menjadikannya sosok yang dihormati oleh sebagian pejuang. Namun, di sisi lain, pengalaman panjang dalam konflik bersenjata juga membentuk ideologi yang lebih keras dan meyakinkannya bahwa perjuangan bersenjata adalah jalan yang sah. Konflik Afghanistan bukan hanya medan pertempuran fisik bagi Osama bin Laden. Perang itu menjadi ruang pembentukan identitas politik dan ideologisnya. Ia menyaksikan bagaimana kelompok kecil bisa berjuang melawan kekuatan besar, dan pengalaman tersebut menumbuhkan keyakinan bahwa perjuangan serupa dapat dilakukan di tempat lain. Dari titik inilah arah hidupnya mulai bergerak ke jalur yang jauh lebih ekstrim. Setelah pengalaman di Afghanistan, Osama bin Laden beralih dari peran pendukung menjadi arsitek organisasi yang lebih terstruktur. Ia mulai merancang sebuah jaringan yang bukan sekadar kumpulan relawan, melainkan badan koordinasi yang mampu merencanakan operasi lintas batas negara, mengorganisir pelatihan, dan mengelola sumber daya dalam skala internasional. Organisasi itu mengambil bentuk sebagai wadah pelatihan, pengiriman relawan, dan pusat komunikasi antara pejuang dari berbagai negara. Fasilitas pelatihan, rute pengiriman logistik,
hingga mekanisme penggalangan dana disusun dengan tujuan yang jelas. Menciptakan kapasitas tempur dan kemampuan operasi yang permanen, bukan hanya dukungan temporer untuk konflik lokal. Al-Qaeda bukanlah organisasi militer konvensional. Struktur organisasinya fleksibel, berbasis sel, agar mampu bertahan dari tekanan keamanan. Dalam praktiknya, kelompok ini menggabungkan pola jaringan terpusat untuk pengambilan keputusan strategis dengan unit-unit kecil yang bertindak otonom saat menjalankan misi di lapangan. Di samping aspek militer, Al-Qaeda mengembangkan perangkat ideologis dan propaganda untuk merekrut dan memotivasi kader. Bahan-bahan tulisan, ceramah, dan rekaman pesan disebarkan untuk memperkuat legitimasi tindakan mereka di mata simpatisan. Sistem ini memungkinkan perekrutan lintas negara dan pembentukan simpul-simpul dukungan finansial yang sulit dilacak. Seiring waktu, jaringan itu merambah wilayah operasi yang lebih luas. Dari pangkalan pelatihan di daerah terpencil menjadi sel-sel kecil di kota-kota besar. Jaringan kontak yang awalnya berakar pada pengalaman perang melawan Soviet berevolusi menjadi mekanisme perencanaan serangan terhadap target strategis di berbagai benua. Penting diingat bahwa pertumbuhan Al-Qaeda tidak terjadi dalam ruang hampa. Kondisi politik regional, kelemahan kontrol negara di beberapa wilayah, dan aliansi informal dengan kelompok lokal memberi organisasi ini peluang untuk tumbuh. Kombinasi kemampuan operasional dan jaringan pendukung itulah yang menjadikan Al-Qaeda ancaman internasional dalam dekade berikutnya. Dengan fondasi yang semakin rapi, struktur jaringan, pusat pelatihan, dan strategi propaganda, Al-Qaeda berubah dari gerakan perifer menjadi aktor yang mampu merencanakan serangan besar-besaran. Dari sinilah babak baru dalam sejarah terorisme internasional dimulai. Setelah Perang Teluk 1991, ketegangan antara Osama bin Laden dan Amerika Serikat meningkat tajam. Masuknya pasukan Amerika ke Arab Saudi, wilayah yang dianggap sebagai pusat penting dunia Islam, dipandang Osama sebagai pelanggaran besar. Keputusan pemerintah Saudi yang mengizinkan kehadiran militer asing membuatnya mengambil sikap yang lebih keras dan terbuka. Osama mulai menyampaikan kritik langsung melalui tulisan dan pernyataan publik. Ia menuduh Amerika sebagai kekuatan yang ikut campur dalam urusan negara-negara Muslim, dan menilai kebijakan luar negeri Washington sebagai ancaman. Kritik tersebut berkembang menjadi seruan untuk melakukan perlawanan, yang memperluas pengaruhnya di kalangan kelompok radikal. Pada pertengahan 1990-an, hubungan Osama dengan pemerintah Saudi semakin memburuk. Ia kehilangan dukungan resmi dan kemudian memindahkan pusat kegiatannya ke Sudan. Di sana, ia meningkatkan kapasitas logistik jaringan yang dipimpinnya, memperluas hubungan dengan kelompok-kelompok lain, dan membangun infrastruktur yang memungkinkan operasi lebih luas. Setelah tekanan internasional meningkat, ia meninggalkan Sudan dan kembali ke Afghanistan, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Taliban. Di wilayah tersebut, Osama menemukan tempat yang sangat kondusif untuk memperbesar Al-Qaeda. Ia mendapatkan perlindungan politik dan ruang untuk memperluas kamp pelatihan. Dengan dukungan dari lingkungan baru ini, rencana operasi di luar wilayah konflik mulai dirancang secara sistematis. Periode tersebut menjadi titik ketika Osama secara resmi mendeklarasikan permusuhan terhadap Amerika dan sekutunya. Ia mengeluarkan pernyataan yang menyerukan serangan terhadap target-target Amerika, yang kemudian dikenal dan dikutip oleh berbagai media internasional. Sejak saat itu, Al-Qaeda tidak lagi sekadar jaringan bantuan perang, tetapi berubah menjadi organisasi dengan tujuan ofensif yang jauh lebih agresif. Konflik ini membuka jalan bagi rangkaian serangan besar yang terjadi pada dekade berikutnya, dan mempertegas posisi Osama sebagai musuh utama Amerika Serikat di panggung dunia. Dari sini, eskalasi tidak lagi bisa dihindari, dan dunia mulai memasuki fase baru dalam ancaman keamanan global. Pada akhir 1990-an dan memasuki tahun 2000, Al-Qaeda beralih dari aktivitas pendukung dan pelatihan menjadi pelaku langsung serangkaian serangan yang menargetkan kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya. Modus operandi organisasi mulai menunjukkan pola, pemilihan target simbolik, penggunaan bom improvisasi, dan operasi yang terkoordinasi lintas negara. Pada 7 Agustus 1998, ledakan dahsyat menghancurkan gedung kedutaan besar Amerika Serikat di Nairobi, Kenya, dan Dar es Salaam, Tanzania. 2 bom mobil meledak hampir bersamaan, tindakan yang menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya. Insiden ini memaparkan kemampuan Al-Qaeda melakukan serangan jarak jauh, memanfaatkan jaringan lokal untuk persiapan,
serta menjalankan serangan yang berdampak besar terhadap warga sipil dan diplomatik. 2 tahun kemudian, pada Oktober 2000, sebuah serangan terhadap kapal destroyer USS Cole saat berlabuh di Pelabuhan Aden, Yaman, menewaskan puluhan pelaut dan melukai puluhan lainnya. Serangan ini memperlihatkan kemampuan kelompok untuk menyerang aset militer AS di luar zona perang konvensional, menggunakan kapal kecil yang dimodifikasi dan teknik serangan mendadak yang sulit diprediksi. Selain aksi-aksi besar yang mendapat liputan internasional, Al-Qaeda juga melakukan serangkaian serangan dan percobaan serangan berskala kecil sampai menengah di berbagai negara. Mereka memanfaatkan sel-sel lokal dan simpatisan untuk pengintaian, logistik, dan perekrutan. Jaringan keuangan digunakan untuk memindahkan dana melalui jalur informal, sementara dokumen propaganda dan pelatihan disebarkan untuk menumbuhkan loyalitas dan keterampilan operatif. Strategi Al-Qaeda pada periode ini melibatkan pemilihan target yang bermuatan simbolis dan strategis, kedutaan, fasilitas militer, dan infrastruktur yang mewakili kekuatan negara yang mereka anggap musuh. Taktik yang dipakai mencakup bom kendaraan, bom bunuh diri, dan serangan terkoordinasi. Semua direncanakan agar memberi dampak berita maksimal dan menimbulkan ketakutan luas. Respon internasional terhadap gelombang serangan ini memperlihatkan kelemahan dalam intelijen yang menghubungkan titik-titik operasi di lintas negara. Pemerintah negara-negara target mulai meningkatkan pertukaran informasi, memperketat kontrol perbatasan, dan menekan jaringan pendukung lokal. Namun Al-Qaeda pun menyesuaikan diri. Struktur sel yang terdesentralisasi dan penggunaan perantara membuat upaya pencegahan menjadi lebih sulit. Periode ini juga menandai peningkatan profesionalisme operasional. Perekrutan menjadi lebih selektif, fokus pada individu yang mau menerima pelatihan dan tinta integritas ideologis, sementara pelatihan teknis meliputi penggunaan bahan peledak, teknik pengintaian, serta taktik komunikasi yang menghindari deteksi. Penggunaan safe houses, dokumen palsu, dan jalur pelarian menjadi bagian rutin dari perencanaan. Semua serangkaian serangan pada akhir 1990-an dan 2000 membentuk pola yang jelas. Al-Qaeda tidak sekadar melakukan tindakan sporadis, melainkan membangun kapabilitas untuk merencanakan serangan berdampak tinggi secara internasional. Dampaknya bukan hanya korban langsung, melainkan juga perubahan pada kebijakan keamanan, hubungan diplomatik, dan persepsi global terhadap ancaman terorisme yang terorganisir secara lintas batas. Memasuki awal 2000-an, Al-Qaeda bergerak ke tahap operasi yang jauh lebih besar dibanding serangan-serangan sebelumnya. Pada fase ini, organisasi tersebut mulai mempersiapkan sebuah serangan yang mereka anggap sebagai pukulan strategis terhadap Amerika Serikat. Persiapan menuju 11 September 2001 bukan keputusan spontan, tetapi hasil dari proses panjang yang melibatkan perencanaan, rekrutmen, pelatihan, serta penyamaran bertahun-tahun. Gagasan awal tentang penggunaan pesawat sebagai senjata sudah dibahas sejak pertengahan 1990-an, oleh beberapa tokoh Al-Qaeda yang melihat transportasi udara sebagai titik rentan sistem keamanan Amerika. Pesawat dianggap ideal karena sulit dicegah, daya rusaknya besar, dan dapat memicu dampak psikologis yang luas. Pada tahap awal ini, Osama bin Laden memberikan persetujuan prinsip, meski detail operasional belum disusun secara lengkap. Tahap perencanaan mulai berjalan ketika Al-Qaeda membentuk unit khusus berisi individu yang memiliki kemampuan teknis dan kesediaan untuk menjalankan misi bunuh diri. Tokoh kunci seperti Khalid Sheikh Mohammed menyusun blueprint operasi, memilih target, metode infiltrasi, serta skenario eksekusi. Target dipilih berdasarkan nilai simboliknya, pusat ekonomi, militer, dan politik Amerika, dengan harapan menciptakan krisis besar yang mendorong reaksi global. Rekrutmen dilakukan secara selektif. Calon pelaku dipilih dari anggota yang sudah menunjukkan loyalitas penuh dan mampu hidup di negara barat tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka dikirim ke Eropa untuk memulai perjalanan menuju Amerika Serikat, menyamar sebagai mahasiswa atau pekerja yang ingin belajar mengemudikan pesawat. Untuk menguatkan penyamaran, mereka tinggal di apartemen umum, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan berusaha menghindari pola mencurigakan. Proses menuju 11 September memperlihatkan kemampuan Al-Qaeda dalam menggabungkan ideologi, strategi, dan disiplin operasional. Mereka tidak hanya melakukan tindakan teror. Mereka membangun operasi skala besar yang dirancang untuk menimbulkan kekacauan global. Pada tahap ini, Osama bin Laden telah menempatkan dirinya bukan hanya sebagai pemimpin organisasi,
tetapi sebagai tokoh yang mengarahkan agenda ideologis yang kemudian mengubah arah kebijakan keamanan internasional. Tanggal 11 September 2001 menjadi titik balik sejarah modern. Pada pagi hari di Amerika Serikat, 4 pesawat komersial yang sedang melakukan penerbangan rutin berubah menjadi senjata. Dalam hitungan menit, dunia menyaksikan serangan terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rangkaian peristiwa ini menempatkan Al-Qaeda sebagai aktor utama dalam salah satu tragedi terbesar abad ke-21. Dua pesawat pertama, American Airlines Flight 11 dan United Airlines Flight 175, dibajak dan diarahkan langsung ke Menara Utara dan Selatan World Trade Center di New York. Pukul 8.46 pagi, pesawat pertama menabrak Menara Utara. Hanya beberapa menit kemudian, pukul 9.03, pesawat kedua menghantam Menara Selatan. Benturan itu memicu kebakaran besar, melemahkan struktur gedung, dan dalam waktu kurang dari 2 jam kedua menara runtuh, menimbulkan kehancuran besar di Manhattan. Pesawat ketiga, American Airlines Flight 77, ditabrakkan ke Pentagon, pusat pertahanan Amerika Serikat, pada pukul 9.37. Serangan ini menunjukkan bahwa Al-Qaeda menargetkan simbol-simbol kekuatan politik, ekonomi, dan militer negara tersebut secara bersamaan. Sementara itu, pesawat keempat, United Airlines Flight 93, tidak pernah mencapai tujuan para pembajak. Penumpang yang menyadari situasi berusaha melawan, menyebabkan pesawat jatuh di Pennsylvania. Investigasi kemudian menyimpulkan bahwa pesawat ini kemungkinan diarahkan ke Gedung Capitol atau Gedung Putih. Tak lama setelah serangan, perhatian dunia tertuju pada Afghanistan. Bukti intelijen menunjukkan bahwa Al-Qaeda berada di balik operasi tersebut, dan bahwa Osama bin Laden tinggal di wilayah yang dikuasai Taliban. Pemerintah Amerika menuntut Taliban menyerahkan Osama dan membubarkan basis Al-Qaeda. Ketika permintaan itu ditolak, operasi militer dimulai. Invasi ke Afghanistan pada akhir 2001 menjadi langkah pertama Amerika dalam apa yang kemudian disebut sebagai War on Terror. Serangan 11 September mengubah cara negara-negara memandang ancaman terorisme. Sistem keamanan penerbangan diperketat secara drastis, badan intelijen meningkatkan kerjasama internasional, dan berbagai negara mengubah kebijakan dalam negeri untuk menghadapi ancaman ekstremis. Al-Qaeda, yang sebelumnya dipandang sebagai kelompok radikal regional, kini menjadi musuh global. Bagi Osama bin Laden, serangan tersebut memperkuat citranya sebagai tokoh yang menantang kekuatan dunia. Namun di saat yang sama, ia juga menjadi target utama operasi militer internasional. Setelah 11 September, setiap gerakannya dipantau, setiap jaringan pendukungnya diburu, dan struktur Al-Qaeda mulai mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah hampir 1 dekade menjadi buronan paling dicari di dunia, jejak Osama bin Laden akhirnya mengarah ke sebuah kota kecil di Pakistan bernama Abbottabad. Letaknya tidak jauh dari ibu kota Islamabad, kawasan yang dikenal tenang, jauh dari dugaan sebagai tempat persembunyian tokoh paling diburu oleh Amerika Serikat. Namun di balik tembok tinggi sebuah kompleks rumah yang tertutup rapat, operasi intelijen terbesar pasca 11 September sedang berjalan. Pencarian ini dimulai ketika intelijen Amerika mengikuti seorang kurir kepercayaan bin Laden. Kurir tersebut sudah lama dicari karena dianggap menjadi penghubung utama antara Osama dan para anggota Al-Qaeda lain yang masih aktif. Selama bertahun-tahun, bin Laden berhati-hati menghindari penggunaan telepon, internet, atau alat komunikasi modern untuk mencegah pelacakan. Karena itu, kurir menjadi satu-satunya celah. Ketika CIA mengidentifikasi rutinitas kurir tersebut dan mengikuti pergerakannya, mereka menemukan rumah besar dengan pola keamanan yang tidak biasa, tanpa akses internet, tanpa telepon, dan mengutamakan privasi ekstrim. Setelah pengamatan berbulan-bulan, analisis intelijen memperkirakan bahwa sosok yang dilindungi di dalam rumah itu sangat mungkin adalah Osama bin Laden. Namun kepastian tak pernah benar-benar diperoleh. Risiko salah identifikasi sangat besar, sementara tekanan politik dan publik terus meningkat. Meski demikian, keputusan akhirnya diambil. Operasi penangkapan atas target bernama Geronimo harus dilakukan. Pada tanggal 2 Mei 2011 waktu Pakistan, pasukan elit Amerika Serikat, Navy SEAL Team 6, terbang diam-diam menggunakan helikopter siluman. Mereka memasuki wilayah Abbottabad tanpa diketahui pertahanan lokal. Operasi ini dilakukan secara rahasia tanpa memberitahu pemerintah Pakistan,
Sebuah langkah yang menimbulkan ketegangan diplomatik setelah serangan itu selesai. Saat helikopter mendarat di dalam kompleks, salah satu di antaranya mengalami kerusakan dan jatuh. Namun operasi tetap berlanjut. Pasukan SEAL bergerak cepat memasuki rumah tingkat 3 tersebut. Mereka menghadapi perlawanan bersenjata dari penghuni bangunan sebelum mencapai lantai paling atas, tempat Bin Laden berada. Setelah kontak tembak singkat, Osama Bin Laden tewas. Dalam waktu kurang dari 40 menit, operasi selesai. Pasukan Amerika mengumpulkan dokumen, perangkat keras, serta materi intelijen lain sebelum meninggalkan lokasi. Jenazah Bin Laden segera dibawa ke kapal induk USS Carl Vinson. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa jenazahnya dikebumikan di laut, sesuai prosedur tertentu untuk mencegah lokasi kuburan dijadikan simbol atau tempat ziarah. Keputusan ini memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat dunia, mulai dari dukungan hingga keraguan. Kabar tewasnya Osama Bin Laden cepat menyebar di media internasional. Bagi Amerika, ini dianggap sebagai puncak dari upaya panjang memburu tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas serangan 11 September. Di banyak negara, informasi tersebut memicu perdebatan, baik mengenai legalitas operasi, keberadaan Bin Laden di Pakistan, maupun implikasi terhadap jaringan Al-Qaeda. Operasi Abbottabad menjadi salah satu misi militer paling signifikan dalam sejarah modern, bukan hanya karena keberhasilannya mengakhiri perburuan panjang, tetapi juga karena dampaknya pada dinamika global. Dengan tewasnya Bin Laden, struktur kepemimpinan Al-Qaeda mengalami guncangan besar, meskipun jaringan itu tetap bertahan melalui cabang-cabangnya di berbagai negara. Kematian Osama Bin Laden tidak serta-merta menghentikan pengaruh Al-Qaeda. Meskipun kehilangan pemimpin utamanya, jaringan yang ia bangun selama puluhan tahun tetap bertahan melalui cabang-cabang regional yang sudah beroperasi secara mandiri. Di berbagai wilayah, kelompok afiliasi seperti Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, dan Al-Shabaab di Somalia tetap aktif menjalankan agenda mereka. Struktur desentralisasi yang dibentuk Bin Laden sejak awal membuat organisasi ini tidak langsung runtuh meski pemimpinnya tewas. Dunia internasional juga harus menghadapi kenyataan bahwa ideologi yang dibawa Bin Laden tidak berhenti pada satu generasi. Narasi tentang perlawanan, ketidakpuasan geopolitik, dan konflik ideologis terus dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis lain. Dalam beberapa tahun setelah kematiannya, muncul pula organisasi baru seperti ISIS yang mengambil pendekatan lebih brutal dan memperluas pengaruhnya secara global. Meskipun berbeda tujuan dan strategi, banyak analisis menyebut bahwa perkembangan kelompok ekstremis abad ke-21 tidak dapat dilepaskan dari jejak Al-Qaeda. Pemerintah Amerika Serikat membentuk berbagai kebijakan baru, termasuk peningkatan pengawasan di dalam negeri, perubahan prosedur penerbangan internasional, serta perluasan operasi militer di berbagai wilayah. Kerja sama intelijen antar negara meningkat tajam, membuat upaya pelacakan kelompok teroris menjadi lebih terkoordinasi. Banyak negara mengadopsi undang-undang anti-terorisme baru, beberapa di antaranya memicu perdebatan mengenai kebebasan sipil dan hak privasi. Reputasi Osama Bin Laden di mata publik dunia juga membentuk persepsi baru tentang ancaman global. Ia menjadi simbol ekstremisme modern, seseorang yang mampu mempengaruhi kebijakan internasional, memicu perang panjang, serta mengubah cara pemerintah mempertimbangkan risiko keamanan. Kisah Osama Bin Laden adalah perjalanan panjang tentang bagaimana satu individu mampu mempengaruhi arah politik global dan menciptakan perubahan besar dalam sistem keamanan dunia. Dari awal kehidupannya sebagai pemuda dari keluarga kaya, hingga keterlibatannya dalam konflik Afghanistan, setiap fase hidupnya membentuk pemahaman baru tentang ancaman terorisme modern. Melalui Al-Qaeda, ia membangun jaringan internasional yang tidak hanya beroperasi di satu wilayah, tetapi menyebar lintas negara dengan struktur yang sulit dilacak dan dihentikan. Narasi ini disusun berdasarkan berbagai laporan jurnalistik, dokumen investigatif, dan informasi publik yang telah banyak diberitakan oleh media internasional. Seluruh peristiwa, tokoh, dan detail yang disampaikan bertujuan untuk memberikan pemahaman historis dan informatif mengenai perkembangan Al-Qaeda serta perjalanan Osama Bin Laden dalam konteks keamanan global. Dokumenter ini tidak bertujuan untuk membenarkan, mempromosikan, atau memuliakan tindakan kekerasan,
ekstremisme, maupun ideologi apapun. Seluruh paparan disampaikan secara netral untuk kepentingan edukasi, penelitian, dan pemahaman sejarah. Beberapa bagian mungkin menggambarkan peristiwa sensitif atau tindakan terorisme yang tercatat dalam catatan resmi, dan penyampaiannya dilakukan sebatas pada informasi faktual. Penonton diharapkan menyadari bahwa sejumlah detail berasal dari laporan intelijen, arsip perang, serta sumber media yang dalam beberapa kasus bisa memiliki perbedaan versi. Upaya terbaik telah dilakukan untuk menjaga ketepatan, namun narasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti dokumen resmi negara atau laporan investigasi yang sebenarnya. Tujuan utama dari dokumenter ini adalah memberikan gambaran yang berimbang mengenai dampak global dari peristiwa-peristiwa yang terkait, serta membantu publik memahami konteks sejarah yang mempengaruhi keamanan dunia modern.